Hai semuanya, kembali lagi bersama Sorry Movie di sini. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul New Trial. New Trial merupakan film asal Korea Selatan yang diadaptasi dari kisah nyata mengenai sebuah catatan kasus pembunuhan seorang sopir taksi yang terjadi pada 10 Agustus tahun 2000 di Korea Selatan. Film ini mengisahkan seorang remaja berusia 15 tahun bernama Hyun Woo, seorang saksi sebuah kasus pembunuhan supir taksi yang dituduh sebagai tersangka dan dipaksa mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan. Hyun Woo dipaksa oleh detektif polisi yaitu Baek Chul Gi dan teman-temannya untuk mengakui perbuatan jahat yang sama sekali tidak ia lakukan. Setelah melalui interogasi dan kekerasan fisik dari sekelompok detektif polisi tersebut, ia mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Namun karena Hyun Woo terpaksa harus mengakui kejahatan tersebut secara tertulis, maka ia mendapat pengurangan vonis 5 tahun sehingga ia menghabiskan 10 tahun menjalani hukuman tersebut. Hyun Woo bahkan harus mengorbankan masa muda dan sekolahnya hanya untuk mendekam di penjara. Dan pada saatnya tiba, Hyun Woo telah bebas dari penjara dan bertemu seorang pengacara yang bernama John Young yang hatinya tergerak untuk membantu menguak kebenaran dan membersihkan nama baik Hyun Woo atas kasus yang sama sekali tidak Hyun Woo lakukan. Sebenarnya siapa dan kemana pelaku pembunuhan itu sebenarnya? Mengapa detektif polisi memaksa seseorang yang tidak bersalah untuk mengaku sebagai pelaku? Yang terpenting, apakah pengacara Hyun Woo berhasil mengungkap kebenaran dari kasus tersebut? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang mengendarai motor. Pemuda itu dikagetkan dengan keberadaan seseorang di tengah jalan yang membuatnya terjatuh, dan orang yang berdiri di tengah jalan itu malah langsung pergi. Ternyata ada seorang supir taksi yang tewas terbunuh di dekat lokasi itu. Singkat cerita, setibanya polisi di situ untuk olah TKP, pemuda tadi dijadikan sebagai saksi. Seorang detektif polisi yang bernama Baek Chul Gi dan dua temannya, mereka mengawasi TKP sambil membahas tentang kenaikan pangkat Baek Chul Gi yang sebentar lagi. Baek Chul Gi pun melihat pemuda yang jadi saksi dan menuduh pemuda itu cuma gara-gara pemuda itu membawa pisau di dalam jok motornya. Hal itu membuat pemuda tadi dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan dari sini film pun dimulai. Scene kemudian beralih 15 tahun setelah kejadian tersebut. Diperlihatkan seorang pengacara yang bernama Lee John Young. Lee John Young adalah pengacara yang karirnya kurang bagus dan membuat dia kesusahan dari segi ekonomi dan terlilit hutang. Lebih kasihannya lagi, kondisi itu membuat John Young pisah ranjang dengan istrinya. Di persidangan terakhir pun dia tidak berhasil memenangkan persidangan yang membuatnya cukup frustasi. Hingga akhirnya John Young menemui teman lamanya yang bernama Mo Chang Hwan. Chang Hwan juga seorang pengacara. John Young meminta pekerjaan kepada Chan Hwan. Awalnya Chan Hwan enggan, tapi karena John Young terus merengek, Chan Hwan pun akhirnya luluh. Keesokan harinya Chang Hwan mengajak John Young ke biro hukum milik bosnya. Saat bosnya sedang ngoceh, John Young memberi jawaban yang membuat bosnya sedikit tertarik ke John Young. John Young lalu mendapat laporan sebuah kasus. Kasusnya adalah kejadian pembunuhan di awal film. John Young lalu ke sana didampingi seorang wanita. Sesampainya di sana, John Young bertemu dengan kliennya yang bernama Hyun Woo. Tetapi Hyun Woo malah memaki dan mengusir John Young. Ternyata yang meminta bantuan adalah ibu dari Hyun Woo, bukan Hyun Woo sendiri. Mendapat perlakuan seperti itu membuat John Young malas mengurusnya. Dia pun ingin pulang tetapi berhasil dibujuk oleh partner wanitanya. Saat sedang mengobrol baru diketahui alasan Hyun Woo seperti itu ke John Young. Hyun Woo sudah benar-benar kecewa dan tidak percaya hukum. Ternyata Hyun Woo adalah seorang pemuda yang dulunya dihukum di awal film tadi. Di sini flashback diperlihatkan kehidupan Hyun Woo sebelum di penjara. Dia kerja di sebuah kedai dan memiliki teman kerja yang bernama So Young. Saat dia dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada seseorang di depannya yang membuat Hyun Woo terjatuh. Saat Hyun Woo mengomel, orang itu tiba-tiba pergi dan di situ Hyun Woo melihat ada mayat di sebuah taksi, lalu melaporkannya kepada polisi. Saat sedang jadi saksi, dia malah dituduh jadi tersangka cuma gara-gara dia membawa pisau di joknya.
Hyunwoo disiksa dan dipaksa untuk mengakui hal yang tidak ia perbuat. Dan yang lebih konyolnya lagi, detektif itu mencari barang bukti baru karena pisau yang dibawa Hyunwoo tidak cocok dengan luka tusukan korban. Scene kemudian beralih ke masa kini. Keesokan harinya, Jeon-young mendatangi kantor kejaksaan untuk meminta pengajuan persidangan ulang dan diterima. Dia juga datang ke badan arsip untuk melihat berkas Hyunwoo. Karena ada CCTV, Jeon-young diam-diam merekam dan memfoto berkas itu. Jeon-young juga datang ke kantor taksi tempat korban dulu meminta bantuan ke bos taksi. Setelah dicek, ternyata bukti analisis aktivitas Argo sudah dipalsukan. Sementara itu, di tempat lain, Hyunwoo yang sedang minum-minum dihampiri beberapa preman yang mengenalnya. Hyunwoo diminta bantuan untuk membunuh saingan bisnis si preman itu, tapi Hyunwoo malah menghajar preman itu. Jeon-young yang sudah selesai mendatangi tim forensik langsung menemui Hyunwoo di kedai. Hyunwoo tidak yakin kalau persidangan bisa dimenangkan oleh mereka. Hyunwoo pun menolak tawaran Jeon-young. Hyunwoo lalu pergi dan Jeon-young berhasil menyusul dan mengajak Hyunwoo berantem. Saat sedang berantem, Hyunwoo sadar kalau posisi mereka berdiri sekarang itu pas di jalan TKP Hyunwoo dulu. Hyunwoo langsung meminta berkasnya. Setelah melihat berkas, Hyunwoo langsung meminta Jeon-young membuat timer. Hyunwoo langsung memperagakan kejadian waktu dia dipaksa jadi pembunuh ketika olah TKP. Di situ hasil timernya 4 menitan, sedangkan di berkas perkara hanya 1 menit 40 detik. Jeon-young yang mengetahui kalau berkas Hyunwoo dipalsukan langsung merobek salinan berkas itu. Hyunwoo lalu mengajak Jeon-young ke tempat dia dulu diinterogasi. Di situ Hyunwoo flashback pas dulu dia dipaksa nulis surat pernyataan kalau dia yang membunuh korban. Singkat cerita, keesokan harinya Jeon-young yang sudah mulai akrab dengan penduduk mengobrol, dan setelah Hyunwoo pulang kerja mereka mengobrol. Di sela-sela obrolan, Hyunwoo memberi amplop yang isinya semua tabungannya ke Jeon-young. Di sini Jeon-young semakin simpati ke Hyunwoo. Mereka lalu menganalisis bersama. Saat Jeon-young bertanya soal saksi, Hyunwoo mengingat seseorang. Di situ dia flashback lagi waktu di tempat kerja Hyunwoo membantu Sojung yang waktu itu mau diperkosa. Karena itu orang tersebut dihajar Hyunwoo. Saat orang itu sudah kalah dihajar Hyunwoo, Sojung mau menikam orang itu tapi Hyunwoo mencegahnya. Hyunwoo lalu mengantarnya pulang. Dari sini kita bisa tahu alasan Hyunwoo membawa pisau itu sebenarnya yaitu untuk mengamankan pisau itu dari Sojung. Namun sekarang Hyunwoo tidak tahu Sojung di mana. Keesokan harinya ada seorang jaksa yang mendatangi Jeon-young. Jaksa ini dulu adalah jaksa penuntut di persidangan Hyunwoo yang bernama Cho Yong-jae. Jeon-young lalu menantang Choi. Choi lalu memberi Jeon-young sebuah amplop yang ternyata isinya adalah surat pengakuan dan permintaan maaf atas kebohongan yang ditulis oleh Hyunwoo saat dia masih di penjara. Jeon-young yang mengetahui itu langsung bertanya sambil marah-marah ke Hyunwoo lewat telepon. Tapi Hyun hanya menjawab, "Aku harus menulisnya, tidak ada jalan lain." Karena Jeon-young menelpon saat berkendara, dia tiba-tiba kecelakaan. Hyunwoo yang mengetahui itu langsung bergegas ke rumah sakit. Waktu dia sudah di depan kamar, dia mendengar percakapan Chang-won yang membujuk Jeon-young untuk meninggalkan kasus Hyunwoo karena tidak ada uangnya. Hyunwoo yang mendengar hal itu pun langsung pergi. Di sini diperlihatkan flashback dari Hyunwoo. Dia terpaksa menulis pengakuan surat permintaan maaf kepada detektif agar hukuman Hyunwoo sedikit diringankan dan agar dia bisa segera keluar penjara untuk merawat ibunya yang mulai kehilangan penglihatan. Hyunwoo yang sedang flashback dikagetkan oleh preman-preman tadi. Ternyata mereka memberitahu alamat Sojung ke Hyunwoo. Hyunwoo mendatangi Sojung untuk meminta Sojung menjadi saksi, tapi Sojung malah menolak. Tetapi Sojung memberi info kalau 3 tahun setelah persidangan Hyunwoo, atau tepatnya saat Hyunwoo di penjara, ada sebuah kasus. Hyunwoo langsung mendatangi seorang polisi. Polisi ini sebenarnya tahu kalau Hyunwoo bukan pembunuh. Polisi itu bercerita kalau 3 tahun setelah pembunuhan itu, ada orang yang melapor kalau dia tahu siapa pembunuh sebenarnya. Hyunwoo yang sudah dapat info langsung menelpon Jeon-young dan bergegas. Sesampainya di tempat, dia langsung menghajar pembunuh itu, tapi pembunuh itu berhasil kabur. Setelah kejar-kejaran, pembunuh itu berhasil di-stop oleh Jeon-young.
Di situ John Young menanyai pembunuh itu. Hyun-woo menghajar pembunuh itu hingga pembunuh itu bercerita kalau dia sempat memaksa temannya untuk membuang pisau yang dipakai untuk membunuh. 3 tahun setelah itu temannya itu melaporkan si pembunuh ke polisi yang tadi. Sementara itu di tempat lain dengan alur waktu yang masih sama, 3 tahun setelah pembunuhan diceritakan kalau jaksa Choi mulai takut soal berita yang mulai terekspos ke media yang mengatakan kalau mereka salah tangkap. Karena hal itu pasti reputasi jaksa menjadi buruk. Di situ jaksa Choi menyuruh Baek Chul-gi yang menangkap Hyun-woo tadi untuk menutupi kasus ini. Jadi setelah itu detektif Baek menangkap orang yang melapor itu dan menyuruhnya untuk mengakui kalau dia kecanduan narkoba agar kesannya dia membuat laporan palsu. Polisi yang menyelidiki lagi kasus itu mendapat surat perintah dari pusat yang memerintahkannya untuk memberhentikan penyelidikan. Setelah bercerita, pembunuh itu dilepaskan dan tentunya diancam oleh John Young. Keesokan harinya, John Young diliput media karena kasus Hyun-woo dulu cukup viral. Istri John Young yang melihat John Young di TV mulai simpati lagi ke John Young. John Young juga membagikan selebaran untuk orang, siapa tahu ada saksi lain. Tapi ternyata detektif Baek sedang mengawasi John Young. Di situ John Young berhasil mendapat satu saksi yang ternyata melihat kejadian itu. Dia juga sempat melapor ke polisi, tapi tidak digubris. Saat sedang bercerita, tiba-tiba detektif Baek datang dan menangkap saksi tadi dengan alasan lain, serta membawa John Young karena dianggap mengganggu penangkapan. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan, ternyata jaksa Choi dan Chang Wan bekerja sama. John Young yang pulang dari kepolisian langsung datang ke kantor dan melihat ada nama Chang Wan di berkas jaksa Choi. John Young yang kecewa pun menanyakan hal itu, tapi kembali lagi alasan Chang Wan karena uang. Di tempat lain Hyun-woo diusir oleh ibunya. Ibunya benar-benar frustasi dan takut Hyun-woo ditangkap lagi. Keesokan harinya John Young pergi ke kantor. Saat akan keluar, John Young diberhentikan oleh bosnya yang menawarkan kasus dengan bayaran yang besar dan menyuruh Jun Young untuk meninggalkan kasus yang tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi John Young menolaknya. Bosnya yang mendengar jawaban John Young hanya bisa diam. John Young kemudian datang ke rumah Hyun-woo, tapi ibunya Hyun-woo mengatakan kalau Hyun-woo sudah pergi. Di tempat lain terlihat Hyun-woo yang mengawasi detektif Baek, sedangkan John Young yang membongkar gudang Hyun-woo menemukan sebuah buku. Dia langsung mendatangi Sojung sambil menunjukkan buku itu. Ternyata di dalamnya ada gambar Sojung yang digambar Hyun-woo. Kembali lagi ke Hyun-woo. Hyun-woo yang menguntit para detektif yang mau menginterogasi orang langsung menyerang para detektif itu. Hyun-woo juga membantu melepaskan orang-orang yang diinterogasi. Soalnya Hyun-woo tahu kalau nasib orang itu akan sama dengan dirinya. Waktu menghajar para detektif, Hyun-woo dipukul kepalanya dari belakang oleh detektif Baek. Jun Young yang menduga kalau Hyun-woo pergi ke tempat dia diinterogasi dulu langsung pergi mencarinya. Sementara itu, Hyun-woo yang sedang dipukul pipa besi berhasil melawan. Saat Hyun-woo mau menusuk detektif Baek, tiba-tiba John Young datang dan mencegah. John Young meyakini kalau Hyun-woo tidak akan bisa membunuh detektif Baek karena Hyun-woo bukan pembunuh. Singkat cerita, saat mendekati tanggal sidang, Hyun-woo kaget karena Sojung mau menjadi saksi. Sementara itu di tempat lain, media yang mulai mencium aroma kebusukan langsung meliput jaksa Choi. Saat persidangan, di situ istri John Young dan anaknya juga datang. Akhirnya sidang pun dimenangkan oleh Hyun-woo. Hyun-woo dibebaskan dari semua tuduhan dan detektif yang menjebak Hyun-woo pun didakwa dan dipenjara. Dan film pun berakhir.